Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rania Insyira, mahasiswi jurusan Biologi Angkatan 2020 Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik mata kuliah rekayasa genetika, yaitu ligasi DNA fragmen, yang mana diampu oleh Ibu Salmi SSI M Biomed. Pertama, apa itu ligasi DNA? Ligasi DNA adalah proses penting dalam biologi molekuler yang mana merupakan proses penggabungan antara dua fragmen DNA yang berdekatan melalui kerja enzim, yaitu enzim DNA ligase. Ligase dapat ditemukan pada semua organisme yang mana enzim ini berperan sangat penting dalam replikasi dan perbaikan DNA. Namun, ligase yang digunakan pertama kali pada skala laboratorium diisolasi dari bakteri. Nah, bagaimana cara kerja dari ligasi DNA? Jadi, enzim DNA ligase dalam proses ligasi berfungsi sebagai lem molekuler, di mana ia bekerja dengan cara mengkatalisis pembentukan dua ikatan fosfodiester kovalen antara gugus hidroksil 3 dan gugus fosfat 5 yang bergantung pada ATP. Nah, ini terjadi pada urutan yang komplementer atau juga disebut sebagai ujung lengket atau sticky ends. Nah, ujung lengket ini dihasilkan ketika DNA itu dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Bisa dilihat di bawah ini adalah salah satu contoh yang menggambarkan ligasi antara dua ujung lengket. Proses ligasi berlangsung dalam 3 langkah. Pertama, enzim ligase mengalami adenilasi sendiri melalui reaksi dengan ATP bebas. Selanjutnya, gugus adenil dipindahkan ke ujung 5 yang terfosforilasi dari untai donor. Terakhir, membentukkan ikatan fosfodiester, di mana berlangsung setelah terjadinya reaksi antara ujung donor adenilasi dengan aseptor hidroksil 3 yang disertai dengan pelepasan AMP. Untuk memperdalam pemahaman mengenai ligasi DNA, di sini saya akan melakukan simulasi dengan menggunakan platform digital yaitu website Labs Exchange. Ini adalah tampilan awal dari website Labs Exchange. Pertama, kita klik library, kemudian cari topik yang ingin kita lakukan. Jadi kali ini kita akan melakukan simulasi mengenai ligasi DNA fragmen. Kemudian kita klik start untuk memulai simulasi. Nah, sebelum memulai, terdapat beberapa pilihan level dalam melaksanakan simulasi. Kali ini kita akan menggunakan level 1. Pada simulasi ini, kita akan mempelajari cara menggabungkan fragmen DNA dari plasmid PKNR dan PARA, yang mana sudah dipotong oleh enzim yang sama, yaitu BAMH1 dan HindI3. Nah, dalam proses ligasi ini dia akan menghasilkan beberapa plasmid, tetapi hanya satu produk yang merupakan plasmid rekombinan yang dibutuhkan, yaitu plasmid PARA rekombinan. Yang mana plasmid ini dia akan mengekspresikan protein fluoresen merah yang dikodekan oleh RVP yang berasal dari anemon laut. Nah, perlu dipahami juga bahwa plasmid ini mengandung gen resistensi ampicillin yang mana dikodekan oleh AMPR. Sehingga bakteri yang mengandung plasmid dapat dengan mudah kita seleksi. Pada plasmid ini juga terdapat promotor PBAD dan gen arasi, yaitu protein pengatur yang bergantung pada arabinosa, yang mana dia akan mengatur ekspresi gen RVP yang akan berpendar menjadi warna merah. Ketika simulasi berhasil, maka DNA fragmen divisualisasikan dengan bentuk sirkular, yang artinya fragmen tersebut sudah menyatu. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam simulasi ini. Untuk bahan, ada tube yang berisi PKNR yang dikodekan oleh K+, PARA yang dikodekan oleh A+, larutan buffer ligasi, larutan DNA ligase, dan air suling. Sedangkan untuk alat yang digunakan yaitu adalah mikropipet P20 berserta tip, tabung kosong penyeimbang, mikrosentrifus, tempat sampah, rak tabung apung, freezer, water bath, ice bucket, dan vortex. Selanjutnya, pada bagian prediksi, kita diminta untuk membuat hipotesis produk hasil ligasi, di mana di sini diminta untuk membuat kemungkinan sebanyak satu plasmid yang diinginkan, yaitu PARA rekombinan, dan 2 plasmid lainnya yang berpotensi, yang terjadi ataupun terbentuk selama proses ligasi. Nah, kita bisa menarik fragmen DNA yang ada, yaitu DNA fragmen PKNR dan PARA, kemudian akan dikalkulasi ukuran dan bentuknya, seperti yang tampak pada bawah ini. Nah, kita masuk ke dalam protokol pengerjaan, di mana dalam simulasi ini terdapat 7 protokol pengerjaan. Tahap pertama adalah memanaskan water bath pada suhu 80 derajat Celcius. Ini bertujuan untuk menonaktifkan enzim restriksi.
Kemudian, pindahkan tabung K+ dan A+ dari ice bucket ke dalam rak tabung apung. Kemudian masukkan ke dalam water bath, lalu atur waktu selama 20 menit, kemudian tekan start. Setelah 20 menit, angkat rak tabung dan pindahkan kembali ke ice bucket. Nah, kemudian tahap kedua, atur volume mikropipet P20 menjadi 4 mikroliter. Kemudian simpan volume, lalu ambil tip dengan mengarahkan mikropipet pada atas box untuk memasang ujung tip. Tahap ketiga yaitu memasukkan larutan pada tabung A+ ke dalam tub dengan kode LIG. Pertama, ambil larutan pada tabung A+ dengan cara menekan plunger hingga mencapai perhentian pertama. Kemudian, masukkan ke dalam tub dengan kode LIG dengan cara menahan plunger hingga mencapai perhentian kedua. Dalam pengerjaan molekuler, ingatlah untuk selalu membuang tip ke tempat sampah, lalu menggantikan dengan tip yang baru. Nah, setelah selesai, lakukan hal yang sama dari tabung K+ ke dalam tub LIG. Nah, tahap selanjutnya adalah menambahkan buffer ligasi sebanyak 3 mikroliter ke dalam tabung LIG dengan prosedur yang sama. Setelah tip dibuang dan digantikan dengan yang baru, ambil lagi sebanyak 2 mikroliter air suling lalu masukkan ke dalam tub LIG. Nah, setelah selesai, kita akan mencampurkan larutan yang ada di dalam tabung LIG dengan menggunakan vortex. Tahap kelima yaitu memasukkan tub LIG tadi ke dalam mikrosentrifuge. Namun sebelum itu kita akan mengisi tub kosong dengan air suling sebanyak 18 mikroliter sebagai penyeimbang. Nah, masukkan ke dalam mikrosentrifuge, kemudian atur tub dalam keadaan yang seimbang. Kita juga bisa mengecek apakah larutan kita sudah seimbang dan siap untuk dimulai. Nah, ketika sudah ready, tutup mikrosentrifuge dan tekan pulse untuk memulai. Setelah selesai, buka mikrosentrifuge lalu pindahkan kembali tub LIG ke dalam rak tabung. Setelah itu, biarkan saja tub LIG pada suhu kamar selama 10 menit. Lalu masukkan tabung A+ dan K+ ke dalam freezer. Dengan begitu, simulasi mengenai ligasi DNA sudah selesai. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan setelah melakukan simulasi mengenai ligasi DNA. Dapat kita lihat bahwa actual result sebagai gambaran hasil yang kita lakukan dengan ideal result sebagai hasil ideal yang seharusnya sama-sama memiliki plasmid yang melingkar. Berarti merepresentasikan bahwa simulasi yang dilakukan berhasil. Dari 3 prediksi yang sudah kita buat, yaitu hasil PAR rekombinan dan 2 plasmid yang potensial, ternyata masuk ke dalam 10 kemungkinan plasmid yang akan terbentuk, yaitu plasmid PAR rekombinan dengan ukuran 5302 base pair dan 2 plasmid potensial lainnya dengan ukuran 1184 base pair dan 9200 base pair. Dalam simulasi ini, prosedur yang memiliki dampak terbesar pada hasil yang diperoleh adalah bagian ketika kita menambahkan buffer ligasi ke dalam tub LIG, sehingga DNA fragmen dapat terhubung kembali dengan dibuktikan adanya hasil sirkular dalam tub. Nah, setelah selesai melakukan simulasi mengenai ligasi DNA, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ligasi. Yang pertama adalah penyimpanan enzim yang harus dilakukan pada suhu dingin. Ini bertujuan untuk menghindari adanya denaturasi protein pada DNA plasmid. Kedua, konsentrasi ligase. Semakin tinggi konsentrasi ligase, maka akan semakin cepat laju ligasinya. Ketiga yaitu suhu. Aktivitas DNA ligase dipengaruhi oleh suhu leleh DNA yang akan diligasi. Nah, suhu optimum untuk aktivitas adalah 37 derajat Celcius. Keempat, komposisi buffer. Ligasi juga dipengaruhi oleh kekuatan ionik buffer. Misalnya, kelebihan jumlah Na+ dapat menyebabkan DNA menjadi lebih kaku dan meningkatkan kemungkinan ligasi antar molekul. Itulah penjelasan mengenai ligasi DNA fragmen dan juga simulasi pengerjaan ligasi DNA fragmen. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memahami cara kerja ligasi DNA fragmen dalam rekayasa genetika. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekeliruan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.